Oke, jadi kalau seandainya JMR ini juara, oke, kita persiapkan dulu konteks juaranya tersebut ya. Konteks juaranya itu kita siapkan. Jadi kalau berbicara kita apa yang harus kita lakukan? Oke. Yang pertama, perkuat diri kita. Saya ingatkan kembali dalam proses power bank. Anda sekarang kalau mau ya, oke, kita power bank. Posisi yang rileks. Duduk dalam kondisi yang rileks. Bisa dengan posisi duduk seperti hanya kita salat, atau dalam posisi bersila ya. Oke, sekali lagi. Nah, ada yang perlu Anda perhatikan selain daripada duduk bersila tersebut. Nah, ketika kita mengambil napas, kita olah napas kan, kita pertama nih yang harus kita lakukan adalah dengan kondisi yang rileks ya. Kemudian kedua tangan disimpan di atas lutut. Nah, perlu dipahami adalah ketika kita duduk di atas menyimpan tangan di kedua lutut tersebut, adalah posisi tangan kita itu antara jempol dan jari manis. Oke. Titik paru-paru ya, jalur paru-paru dan jalur tri pemanas. Bukan seperti ini. Banyak orang yang antara jari tengah dengan paru-paru. Tetapi ini adalah yang harus kita lakukan, itu adalah menggabungkan antara jempol dengan jari manis tangan ya. Oke, seperti ini. Simpan di atas lutut. Kenapa sih harus seperti ini? Yang pertama, paru-paru itu adalah pusat oksigen. Yang kedua, tri pemanas itu adalah sebagai pengatur daripada organ-organ dalam. Tri pemanas, kantong yang menyelimuti organ-organ dalam. Organ dalam tersebut dibagi 3. Ada organ yang ada di antara titik leher sampai dengan diafragma ya. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, diafragma itu sendiri, dan yang ketiga adalah kantong yang menutupi organ dalam yang ada di perut. Oke. Kenapa saya harus membahas ini? Saya akan membahas dulu dari hal-hal yang terkecil ya. Yang terkecil, karena ini masalah gelombang. Kenapa saya nggak laku-laku? Kenapa saya itu tidak dilirik oleh konsumen? Tidak ada satu konsumen pun yang nyantol. Tidak ada peluang. Hati-hati, Anda gelombang di tubuhnya itu kurang kuat. Jikalau oksigen yang ada di paru-paru itu dimaksimalkan untuk memperkuat pembungkus dari organ dalam atau tri pemanas, maka hasilnya liver akan selalu move on. Liver akan selalu terjaga, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Jikalau liver itu terjaga, kondisi suhu intinya adalah yang terjadi, si liver tersebut itu selalu berhubungan dengan otak, bukan dengan jantung. Oke ya. Jadi kalau seandainya liver ini selalu hormonnya itu selalu berhubungan jantung, maka apa yang terjadi pada diri kita? Diri kita akan selalu mudah cemas. Diri kita akan selalu mudah sedih. Diri kita akan selalu bahwa saya itu adalah orang yang kurang berguna, tidak ada peluang dan lain sebagainya. Nah itu ya. Nah itu menandakan berarti yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa dari tubuh? Sekali lagi, antara jasad dan sukma, antara jiwa dan raga ini sangat terkait. Duluan jiwa ataupun sukma itu sama saja ya. Sekali lagi, bahwa yang harus kita lakukan adalah menggabungkan antara jempol dan jari manis, supaya adanya kekuatan dari paru-paru ini semua tercurah kepada tri pemanas.
Yang kedua, oke, dua-duanya berarti ya, kiri dan kanan. Yang kedua yang harus Anda perhatikan itu adalah Anda ketika menahan napas. Yang harus Anda lakukan ketika Anda menarik napas adalah menahan napas adalah posisi lidah itu harus ditempelkan ke langit-langit atau ke palatum. Ya. Seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Supaya enzim dan koenzim di palatum ini menguatkan organ yang ada di palatum. Menguatkan organ-organ yang ada di palatum sehingga palatum ini akan tetap menjaga ritme liver dengan otak ini tetap connect. Oke, ya. Jadi itu hal yang harus kita lakukan. Ketika kita narik napas dari hidung, tarik. Nah, begitu menahan napas, yang harus Anda lakukan adalah si palatum ini, si lidah ini harus disambungkan atau ditempelkan di palatum. Ditempelkan di langit-langit. Nah, hal tersebut itu akan menguatkan signal dari liver ke otak. Jikalau signal dari liver ke otak itu kuat, maka yang terjadi itu gelombang otak ini kuat, sangat kuat untuk menggerakkan gelombang elektromagnetik. Oke, ya. Itu yang harus kita pahami, karena cara yang baik, cara yang bersistem, cara yang tepat itu juga akan sangat mempengaruhi ketepatan kita juga atau keakuratan diri kita juga. Kalau sudah seperti itu ya, baru rekan-rekan sekalian akan merasakan sensasi power bank ini sangat baik dan sangat akurat. Kalau di dalam membayangkan bola gas berwarna kuning keemasan ya, kemudian diperbesar, kemudian diperkecil, kemudian diperkecil kembali sampai hilang kembali, saya yakin itu semua bisa. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah langkah yang tadi. Kenapa saya harus membahas ini? Sekali lagi, ini sangat penting dan ini sangat mendesak ya. Oke, Anda bisa lebih akurat ketika Anda membuat power bank ya, Anda menyalurkan power bank. Oke. Tapi saya mengingatkan kembali kepada guru-guru saya sekalian, bisi lupa dari hal yang terkecil. Gimana ketika Anda tidak bisa keluar, Anda tetap menghasilkan gelombang di dalam badan Anda, di dalam jasad Anda itu harus dikuatkan. Salah satunya adalah satu power bank tadi ya, power bank. Oke, bisa dipahami ya. Kan dari sekarang ya, kita melihat yang belum terjadi. Kita harus melihat apa yang belum terjadi. Weruh sadulung winara, weruh kusagala pangaweruh ya. Bisa dengan segala kecakapan. Allah tidak akan pernah mengubah suatu kaum atau suatu pribadi jikalau kaum tersebut tidak mengubah apa yang ada pada dirinya. Oke. Bagaimana memperkuat diri ini? Anda mau jago marketing apapun, anger heupeut moal ngaruh. Ya. Jadi Anda jago marketing apapun, Anda sejago apapun bicara, Anda apapun dalam situasi apapun, seolah tidak ada energinya, tidak akan pernah jalan. Ya. Sekali lagi, jadi kuatkan dulu energi kita ya. Kuatkan dulu energi kita. Sekali lagi, itu baru Anda akan memperoleh sebuah karomah atau keajaiban. Bagaimana cara menguatkannya? Salah satu di antaranya adalah Anda coba lagi power bank.
ya Anda coba lagi power bank kalau mau. Nggak mau nggak jadi masalah. Yang selanjutnya ya. Nah setelah itu baru rekan-rekan sekalian, setelah itu baru Anda menjadwalkan. Oke, menjadwalkan Anda ingin apa, Anda ingin penghasilan kemana, balikan lagi kepada impian Anda. Jadi saya harus tetap mendapatkan impian ini secepatnya, ya Allah beri kekuatan. Nah itu ya, beri kekuatan kepada saya supaya saya bisa mempercepat semua ini terjadi kepada saya. Saya berikhtiar melalui kita menjadwalkan ya, ya. Oke, setelah itu, setelah menjadwalkan ya, kita mengusahakan kita posting nu komen dengan babaturan nungkul. Ingat teman Anda ketika mengomen atau di Facebook, mau di IG, mau dimanapun itu, ketika teman Anda menjempol atau teman Anda itu melike dari apa yang Anda posting, itu akan tersambung terhadap rekannya yang lain. Nah, jangan meremehkan. Jadi kalau misalkan saya lihat ya, kalau saya lihat misalkan ada yang memposting mengenai produk, mengenai jasa, mengenai apapun, nah itu ada temannya yang hanya like, tidak ada komentar sama sekali. Tapi pahami rekan-rekan sekalian bahwa itu terkonek, tersambung dengan rekan-rekannya yang lain. Maka rekan-rekannya yang lain itu akan melihat postingan Anda. Ya, dan tanpa disadari, dari situlah rekan sekalian, dari situlah Anda akan menjadi penggerak dari hati seseorang ya. Anda akan menjadi jalan penggerak karena yang menggerakkannya Allah dengan ilmunya. Tetapi pahami harus ada jalan dengan postingan ya. Dengan satu lagi, Anda misal Anda bisa menghubungi rekan Anda bukan untuk dijual, misalkan untuk menjual ya, untuk menjual produk Anda. Bisa saja Anda menghubungi keluarga, Anda menghubungi rekan-rekan Anda menghubungi kenalan-kenalan Anda, bahwa rekan Anda, kenalan Anda ataupun saudara Anda itu sama-sama membantu kita untuk mendistribusikan produk kita. Ada keuntungan untuknya. Kita terus aja, saya yakin akan ada yang terkonek, dan itu akan menjadi jalan berkah bagi Anda. Paling tidak Anda sudah mau bercerita, karena sekali lagi cerita itu adalah duplikat ya. Kita akan bisa menduplikat diri kita itu melalui cerita yang nyata ataupun belum nyata. Lakukan terus menerus ya, lakukan terus menerus. Nah, tetapi sekali lagi bahwa Anda siapkan tuh, kenapa harus power bank? Nah, mungkin ya aplikasikan lagi ya, kan kemudian kita jadwalkan, kita usahakan, kita aplikasikan. Nah, kemudian kita ulang-ulang terus. Nah, kemudian kita amati, tiru dan modifikasi. Oke ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, tidak ada alasan untuk kita diam. Tidak ada alasan untuk kita tidak produktif ya, karena banyak cara untuk keluar, banyak cara untuk jalan keluar ya. Semoga impianku tercapai. Pasti tercapai jikalaulah keyakinannya itu tetap terjaga ya. Yang menjadi tidak tercapai itu adalah ketika keyakinannya itu tidak terjaga ya. Jadi jikalau Anda mempunyai keinginan ya, kemudian Anda itu menjaga keinginannya tersebut, terus dijaga, saya yakin Anda akan bisa, akan selalu bisa. Yang tidak bisa itu adalah ketika kita tidak menjaga keyakinannya tersebut. Akan selalu ada jalan keluar jika dia masih menjaga 3 pilarnya.
ya. Jadi merubuhkan situasi terpuruk itu kembali lagi kepada perbaikan kalbu. Intinya adalah bagaimana kita menyiapkan dedikasi kecintaan kita kepada ilmu ini, kecintaan kita terhadap apa yang sedang dijalani. Yang paling penting dan paling mendasar yang terjadi ini bukannya kurangnya daripada pemasukan, bukan kurangnya pasien, kurangnya konsumen, tetapi kurangnya gelombang di dalam tubuh Anda. Kenapa kurang gelombang elektromagnetik atau dimensi pada tubuh kita? Adalah satu, dedikasinya itu yang jauh menurun. Kecintaan kita diuji dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dedikasi, tanggung jawab ya dari apapun yang kita lakukan ini. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya kita sekarang, bukan hanya Anda, kita beruntung ya dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita masih diberi kesempatan, diberi ruang dan waktu oleh Allah supaya kita ini masih ada yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun, sebesar apapun. Kalau seandainya dedikasinya tinggi, kemudian tanggung jawabnya tinggi, dia akan mempunyai ilmu yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, dari mana saja, oleh siapa saja, itu jalannya ya. Syaratnya adalah antusias. Bagaimana cara menjalankannya? Anda perlu amati, tiru, dan modifikasi. Anda akan tetap menjadi sesuatu yang sangat tinggi di sini. Anda akan banyak ilmu di sini. Jangan pernah takut bahwa Anda masih kecil. Dulu saya merasakan apa yang mungkin sebagian rekan-rekan sekalian rasakan. Merasa dikucilkan, merasa dipandang sepele oleh orang lain, tidak didengar oleh orang lain, disepelekan dari berbagai golongan. Saya sangat merasakan hal itu, dan Anda juga bisa mengkeliling melihat benar nggak bahwa saya merasakan apa yang pernah Anda rasakan dalam kondisi belum mapan di JM ini. Bagi yang belum mapan, saya sangat merasakan itu. Ya. Jadi sekali lagi pupuk terus dedikasi kita. Nah, bahwa datalah ya, kita tegakkan. Kita rubuhkan situasi terpuruk ini. Kita atasi ujian yang terjadi ini. Kembali lagi kita sehatkan lagi kepada akal kita. Mau memilih satu ilmu menjadi petunjuk hidup kita. Yang kedua, kita mau fokus hati kita dengan hal ilmu tersebut. Dan yang ketiga, kita mau melakukan apa yang kita pilih, apa yang kita fokuskan tersebut di dalam setiap hela napas kita. Semua akan ajaib. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dengan keadaan seperti ini. Karena terpuruk itu hanya sementara bagi orang-orang yang belum mengenal ilmu. Atasi ujian ini dengan satu hati, satu pemahaman, satu ide. JM Community. Nah, bawa datalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.